Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi a'tana an-ni'am jazilah wa qabila minasy syukri qalilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa lam yaj'al lahu min jinsihi adilah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bukratan wa asilah. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang ada di studio kita ini maupun yang ada di rumah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kajian kita kali ini bertemakan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Sebagian di antara kita ada yang mengatakan, untuk apa datang ke majelis ilmu? Untuk apa jauh-jauh datang? Toh kita bisa mendengarkan, menyaksikan langsung di televisi, di radio, atau kajian-kajian online di YouTube dan lainnya. Tentu ini suatu fasilitas yang mampu membantu kita untuk mendalami agama ini. Itu kita harus akui itu, kemudahan-kemudahan ini adalah cara sarana kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama tentu ilmu agama. Namun, mendatangi majelis ilmu itu tentu lain halnya. Karena bagaimanapun, kalau alasannya ada orang mengatakan, kalaupun nanti datang ke majelis ilmu pun tidur juga. Nah, walaupun ini tidak sepenuh benarnya, andaikan kalaupun itu benarnya, datang ke majelis ilmu atau majelis zikir, terus tidur di situ. Tapi tidurnya di majelis ilmu itu barokah. Ya, yang sepenuhnya ya tidak harus seperti itu. Datang ke majelis ilmu ya harus mencari ilmu, mendapatkan ilmu, mendengarkan, menyimak. Namun jika pun tertidur dia atau dia tidur, bukan tertidur ya, tapi memang sengaja tidur di majelis ilmu, tentu tetap lebih baik dia di rumahnya tidak mengikuti majelis ilmu. Tidur di rumah tidak mengikuti majelis ilmu. Kenapa demikian? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada keutamaannya di majelis ilmu itu. Di samping majelis ilmu itu juga menjaga silaturahim, tentu ini luar biasa daripada kita mungkin mengikuti kajian yang sifatnya online, kita tidak langsung bertemu. Jadi kalau bertemu itu kan, kata Rasulullah SAW, arwahun junudun mujannadah gitu. Roh-roh itu menjadi akrab. Kita itu menjadi akrab, menjadi jinak, menjadi lembut, menjadi merasa membutuhkan, saling membutuhkan, dan merasa saling rindu. Maka itu terwujud dengan datang ke majelis ilmu, kemudian kita bisa menyapa, bertemu dengan saudara-saudara kita. Ya tentu beda halnya dengan orang yang tidak datang ke majelis ilmu. Ini secara logika kita ya, akal sehat. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu itu tidak sia-sia. Di samping ya dia mendapatkan keberkahan di situ, toh dia juga bisa silaturahim. Nah, ini satu sisinya. Kemudian, kalau kita ingin berbicara secara dalil ya, ini dalil. Tentu banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan menghadiri majelis ilmu itu. Di antaranya kami akan menyebutkan atau akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Allah meridhoinya. Rasulullah
pernah bersabda, Inna lillahi sayyarah. Allah itu punya sayyarah, malaikat yang berkeliling. Yatufuna, dalam riwayat lain itu yatufuna. Mereka itu berkeliling. Mencari halaqah-halaqah atau majlis-majlis ilmu atau majlis zikir. Nah, kemudian malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, kami menjumpai ada kaum melakukan zikir, ada kaum melakukan taklim, pengajaran, mengajar dan belajar. Gitu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam tentu dengan keadaan makhluknya, bertanya kepada malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku? Mereka itu berbicara tentang Engkau ya Allah, membahas tentang Engkau ya Allah, mengagungkan Engkau ya Allah, menggali tentang hukum-hukum-Mu ya Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya mereka bertemu dengan saya, bagaimana itu? Tentu mereka akan lebih serius lagi. Tentu mereka akan sangat senang sekali ya Allah. Kemudian apa yang mereka minta, kata Allah? Mereka memohon kepadamu surgamu ya Allah. Kalau seandainya mereka milik surga itu bagaimana, kata Allah? Malaikat menjawab, tentu orang-orang ini akan hirsun, akan semangat lagi untuk menggapai surgamu ya Allah. Mereka berlindung dari apa, kata Allah? Orang-orang yang majelis ilmu, majelis zikir ini, mereka berlindung ya Allah dari api neraka-Mu. Kalau seandainya mereka bertemu dengan api neraka, apa yang mereka lakukan? Mereka pasti akan takut ya Allah, kata malaikat. Dan mereka akan berupaya untuk menghindarinya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksikanlah apa yang marahan malaikat, aku telah ampuni dosa-dosa orang-orang yang mengikuti majelis ini. Subhanallah. Itu sangat luar biasanya. Hadir di majelis saja itu sudah mendapatkan ampunan jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tentu akan berbeda dengan kita hanya duduk-duduk di rumah sambil menengok YouTube atau kajian-kajian online, ya memang itu bagus, itu tidak disalahkan. Cuma kalau ada majelis ilmu, ada majelis zikir di tempat kita, hadirilah. Kalaupun jauh mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini ada di rumah kita. Bahkan pengurus-pengurus masjid sekarang ini getol sekali, ada program-program yang kajian Ahad pagi, kajian Ahad Sabtu, kajian malam, banyak kajian-kajian dekat rumah kita. Ya walaupun kita bisa mendengar dengan pengeras suara itu. Namun barokahnya itu adalah hadirnya kita. Nah, coba perhatikan hadisnya, lanjutan hadisnya. Kata malaikat, ada di antara mereka itu ya Allah, dia bukan bagian dari orang ini, bukan komunitas majelis ini. Tapi dia datang ke majelis itu untuk kepentingan yang lain. Ya, kepentingan mungkin tadi itu. Mungkin untuk mendengar sambil tertidur gitu ya. Mungkin hanya sekadar duduk-duduk saja. Mungkin ya menengok-menengok saja ya. Tapi ikut di situ, duduk di situ. Nah, dalam artian nggak niat banget gitu. Tapi duduk di situ aja gitu. Maka ini bagaimana si fulan ini ya Allah? Bagaimana orang ini ya Allah? Kata malaikat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, humul julasa la yashqa ma'ahumul jalisuhum. Jadi orang-orang yang duduk itu, orang-orang yang dalam majelis itu, julasa itu berarti majelisnya, orang yang duduk di situ, para yang duduk di situ di majelis ilmu atau majelis zikir itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang tidak akan mungkin yang duduk bersamanya juga celaka. Subhanallah. Jadi duduk saja kita di majelis ilmu itu, walaupun tadi ya ada yang tertidur atau memang sengaja tidur di situ, atau hanya sekadar nengok-nengok saja, nggak serius, itu tidak celaka. Karena dia duduk dengan orang-orang yang sedang mengkaji hukum-hukum Allah, sedang mengagungkan Allah, sedang mengkaji sunnah Rasulnya. Jadi itu orang tuh nggak akan celaka, jemaah. Itulah hebatnya kalau kita menghadiri majelis ilmu. Dan bahkan orang ini ya,
termasuk orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadir saja masjid. Apalagi memang niatnya untuk apa? Mengupdate ilmunya, menambah ilmunya. Makanya orang yang datang ke majelis ilmu itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, itu bi'an taghdu, bahwa engkau pergi untuk mempelajari satu bab dari permasalahan agama, atau engkau mempelajari satu bab tentang agama, dan di situ engkau paham dengannya, itu lebih baik daripada sholat 200 rakaat sholat sunnah. Dan bahkan Imam Ghazali juga pernah mengatakan, hudur majlis ilmi khairun, menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan juga beliau katakan lebih baik daripada menjenguk orang sakit sebanyak 1000 kali, mengantarkan jenazah sebanyak 1000 kali. Itulah barokahnya menghadiri majelis ilmu. Dan setiap bab ya yang kita pelajari itu mengantarkan kita kepada derajat. Jadi ada satu kisah yang menarik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini ditulis oleh Ibnu Battal dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, dalam bab ilmu ya, dalam bab ilmu. Beliau mengangkat cerita tentang Imam Malik bin Anas. Itu imam mazhab yang kedua setelah Imam Abu Hanifah. Menceritakan tentang seorang anak muda yang datang menuntut ilmu jauh dari kota Andalusia, Spanyol, yang namanya Yahya bin Yahya Al-Laisi. Yahya bin Yahya Al-Laisi ini adalah seorang anak muda yang akan menjadi pelopor mazhab Malik, Imam Malik nanti di Andalusia. Beliau jauh-jauh datang dari Andalusia ke kota Madinah untuk bertemu langsung dengan Imam Malik. Maka ketika beliau sampai ke negerinya itu, ke kota Madinah, itu tidak langsung pergi kemana-mana, langsung menuju halaqahnya atau majelis ilmunya Imam Malik. Maka ketika beliau datang ke situ, ya, kemudian kebetulan ya, ketika beliau datang itu ada kafilah membawa gajah gitu kan. Jadi semua murid Imam Malik itu keluar melihat gajah. Ya, suatu hal yang ya mungkin karena sekali-sekali menengok gitu ya. Imam Malik itu membiarkan saja. Namun Yahya bin Yahya Al-Laisi ini dia tidak keluar. Dia malah tetap di situ. Maka Imam Malik heran. Kemudian menghampiri. Loh, kenapa kamu nggak keluar? Sementara itu yang lain-lain pada nengok gajah itu. Maka jawab Yahya bin Yahya Al-Laisi ini, saya tujuan ke sini adalah untuk bertemu dengan Anda, wahai guruku, wahai guru, dan untuk belajar dengan Anda. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik pun bertanya, Allah, Allah. Imam Malik pun berdecak kagum gitu ya. Allah, Allah, kata beliau. Ma ismuk, siapa namamu? Nama saya Yahya, wahai guru yang Allah muliakan. Kemudian, Anda dari mana? Kata Imam Malik. Saya dari Andalusia. Begitu jauh perjalanan dari Andalusia ke Madinah. Kemudian Imam Malik karena melihat keseriusan anak ini, pemuda ini, dan dia adalah orang yang paling muda di antara murid Imam Malik yang waktu itu. Imam Malik pun berkata kepada orang ini, alaika bil jiddi. Wahai anak muda, engkau harus serius dalam belajar. Ada suatu kisah yang menarik, kata Imam Malik kepada anak muda ini. Kisah yang sama dengan Anda, dia masih muda, seusia kamu juga. Dia berasal dari Sam.
dia datang juga ke majelis ini, ikut kajian ilmu, namun qadarullah belum sempat dia belum tuntas bab yang dipelajari gitu ya. Ada mungkin kalau bab mungkin ada 10 bab, masih sisa 5 bab lagi lah, atau mungkin 6 lagi atau 4 lagi sisa. Belum tuntas gitu. Qadarullah, Allah takdirkan anak ini meninggal dalam menuntut ilmu di majelis ini. Kemudian saya melihat ketika anak ini meninggal, wafat, itu semua orang berbondong-bondong ingin mensolatkannya, ingin mengapaninya, ingin memandikannya. Jadi pengen semua orang, termasuk para ulama yang ada di sini, berbondong-bondong. Jadi ini baru kali pertama saya menengok ada penuntut ilmu meninggal, tapi begitu dahsyatnya orang pengen menyolatkannya berjemaah, sampai orang berebutan gitu. Itu saking apanya ya, saking dahsyatnya, saking luar biasanya anak ini. Maka diambil keputusan lah oleh gubernur waktu itu, diminta siapa yang ke depan saja yang khusus yang dipilih lah, siapa yang dipilih, karena kalau semuanya kan nggak selesai nanti. Maka dimintalah beberapa orang, termasuklah Imam Malik juga di situ. Namun setelah hari ketiga penguburan anak ini, jadi ada orang, kata Imam Malik, ada wali di negeri kami ini itu bermimpi dengan anak ini, dan dia menceritakan mimpinya itu kepada kami. Apa mimpi wali ini? Dalam mimpi itu sang wali ini bertemu dengan anak ini dengan wajah yang tampan, ya, putih bersih, turun dari langit mengendarai kuda yang warnanya kelabu yang bagus, indah. Itu menuju kepada wali ini. Dan kemudian wali ini bertanya kepada si anak ini, apa yang menyebabkan Anda bisa sampai ke derajat seperti ini? Maka jawab dari si anak ini adalah, a'tanillahu bikulli babin ta'allamtuhu darajatan fil jannah. Jadi Allah memberikan kepadaku setiap bab yang aku pelajari di majelis ilmu itu, ya, majelis ilmu Imam Malik itu adalah derajat untuk masuk ke surga. Namun, kata anak muda ini, saya itu belum sampai ke derajatnya ahli ilmu sebenarnya. Kenapa? Karena saya belum tuntas ngajinya. Ngajinya belum tuntas. Qadarullah, Allah wafatkan gitu. Tapi setiap bab yang saya pelajari diberikan derajat. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, setiap bab yang kita pelajari itu penentu kita masuk surga. Sebagai contoh, ketika ada kita pelajari bab tentang toharo umpamanya ya, fikih ya, toharo. Kita tahu cara bersuci, kita tahu artinya ini yang mana yang najis, ini mana yang tidak najis gitu ya. Mana yang membatalkan, tidak membatalkan. Itu menyebabkan kualitas ibadah kita bagus. Daripada orang yang nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba sholat dengan pakaian yang bernajis, tidak bersuci kan. Nah, maka itu mengantarkan kita kualitas, derajat. Ketika dia belajar bab tentang penyembelihan, cara menyembelih hewan ya, sehingga nanti hewan yang kita sembelih jadinya halal untuk dimakan, itu mengantarkan kita ke surga. Jadi kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan pengetahuan kita terhadap pelajaran pengetahuan yang kita pelajari itu membuat derajat kita naik. Itu yang dimaksud dengan setiap bab yang aku pelajari itu menjadi derajatku di dalam surga, kata anak ini. Tapi belum sampai ke derajat ahli ilmu karena belum tuntas ngajinya tadi. Nah, kemudian kata anak muda ini, Allah berfirman kepada para malaikatnya, zidu, tambahkan orang ini derajatnya. Maka akhirnya aku sampai kepada derajat ahli ilmu. Subhanallah. Walaupun tidak tuntas ngaji, tapi ikut majelis ilmu, maka Allah katakan kepada malaikatnya, tambah derajatnya lagi. Akhirnya dia sampai kepada ahli ilmu. Dan anak muda ini pun berkata lagi kepada wali ini, menyampaikan,
Jadi derajatku itu beda 2 derajat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, derajat Rasul dan para nabi bersama-sama mereka. Yang kedua, derajat pengikut Nabi waktu itu, para sahabat. Nah, yang ketiga baru derajat setelahnya, itu santri-santrinya. Jadi termasuk saya. Jadi itu terpaut 2 derajat. Itu sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman katanya, mengatakan kepada malaikat, laqad damantu ala nafsi, aku menjamin atas diriku, setiap orang yang alim bisunnati, alim dengan sunnah-sunnahku, dengan kudratku, kemampuanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sunnah para nabiku, atau dia hanya sekedar menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu gitu kan, walaupun tidak tuntas ngajinya, tapi dia hadir di majelis ilmu itu, maka aku akan kumpulkan mereka itu pi darajatin wahidah, 1 derajat. Ini sangat luar biasa jemaah. Jadi ini tak kalah bedanya dia dengan ulama sebenarnya. Kenapa? Ulama saja mengajarkan, dah habis tenaga untuk mengajar, dia duduk di situ, kemudian ikut majelis ilmu, walaupun dia tak tuntas ngajinya, tapi dia niatnya benar, itu derajatnya sama dengan ulama nanti bersama mereka. Begitulah fadilah yang didapati orang yang menghadiri majelis ilmu. Apakah sampai di situ cerita yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battal ini? Tidak, masih lanjut. Jadi ketika dia sudah sampai ke derajat itu, kemudian saya berkumpul bersama para nabi, para rasul, para ulama dalam satu saf, bi zumratin wahidah, satu kumpulan orang-orang yang sangat luar biasa. Saya berada di situ. Dan Allah berfirman, ya ma'syaral ulama, wahai para ulama. Padahal aku belum tuntas ngaji, tapi sudah dipanggil para ulama. Dan bersama dengan safnya para nabi, para rasul, dan para ulama. Wahai para ulama, inna hazi jannati abahtuha lakum. Wahai para ulama, ini surgaku, aku telah menghalalkan kepada kalian. Waridwani raditu ankum, dan ridoku kepada kalian. Tapi kata Allah, fala tadkhuluha, jangan masuk dulu. Hatta takifu wa tashfa'u, sampai kalian berhenti dulu dan beri syafaat. Subhanallah. Tidak tuntas ngaji, tapi Allah wafatkan ia karena niatnya baik tadi, karena Allah panggil dengan panggilan ulama, berkumpul bersama para nabi dan orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu para ulama juga. Itu Allah katakan, jangan dulu, Allah sudah halalkan surga, mereka sudah bebas masuk surga. Tapi ternyata Allah katakan terlebih dahulu, jangan dulu masuk, kasih dulu syafaat kepada orang-orang ini. Subhanallah. Jadi orang yang menghadiri majelis ilmu itu, dia ikut ngaji, dan setidaknya gitu kan, setidaknya walaupun dia nggak tuntas sekali pengajiannya, mungkin karena keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi untuk dia mengikuti rutin, tapi dia ngikut dengan niat yang baik dan tulus, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin menyombongkan diri, bukan untuk membangga-banggakan diri, dia berhak memberi syafaat. Subhanallah. Maka ketika wali ini bangun di pagi harinya, kata Imam Malik, wali ini menceritakan kepada masyarakat kampung. Kata Imam Malik, masyarakat kampung jadi peduli kepada majelis ilmu. Yang tadinya itu orang datang ke majelis ilmu itu bosan gitu. Jadi tak betah di majelis ilmu itu gitu. Tapi setelah mendengar cerita wali ini, disampaikan wali ini, maka masyarakat pun berbondong-bondong kembali untuk menghadiri majelis ilmu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ya di antara keutamaan-keutamaan majelis ilmu. Jadi tidak
tidak ada istilah rugi datang ke majelis ilmu itu. Malah untung, malah adalah keberuntungan. Nah, tentu segala sesuatu itu jangan diukur dengan duniawi, tapi ukurlah dengan ukhrawi, akhirat tentunya. Kalau orang datang majelis ilmu, saya dapat apa? Dapat uang kah? Dapat ini kah? Tentu itu yang kalau tolak ukur kita, maka itu adalah suatu yang keliru. Dunia itu menyusul saja. Jadi kalau sudah berilmu itu dunia menyusul saja, jemaah. Allah akan mudahkan hidup kita ketika kita memang paham datang ke majelis ilmu itu. Dan terakhir, sebagai pengunci kita, penutup kita, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah Allah meridhoinya, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah-rumah Allah, masjid, tempat majelis ilmu kebanyakan gitu ya, atau dimanapun, tapi di situ yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, baik membaca secara lafaznya ataupun memahami maknanya atau berupaya untuk nanti mengamalkannya, wa yatadarasunahu, dan saling mengajarkannya ataunya saling mengkaji hukum-hukum yang ada di situ, fikihnya, akhlaknya, ya, macam-macam, tafsirnya, pokoknya kajiannya adalah kajian Islam. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 4 keutamaan. Ghasiyathumur rahmah, dia akan diselimuti oleh rahmat Allah, dinaungi oleh rahmat Allah. Dan itu tidak ada di rumah kalau kita belajar sendirian. Di majelis ilmu adanya itu. Dapat rahmat itu dari majelis ilmu. Wa nazalat alaihim sakinah, turun ketenangan. Itu orang di majelis ilmu ramai-ramai itu pasti tenang. Kalau kita datang. Beda kalau kita sendiri-sendirian di rumah, hanya mendengar lewat pengeras suara. Datang, dapat sakinah, tenang. Kemudian yang ketiga, haffathumul malaikah, malaikat itu menyelimutinya dengan sayapnya, itu melindungi mereka dengan sayapnya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, la tada'u ajnahataha li talibil ilmi, itu menaruh, melindungi, atau mengepakkan sayapnya, ya, terhadap penuntut ilmu. Wahaffathumul malaika, dijaga oleh malaikat. Kemudian yang terakhir, wa zakarahumullah biman indah, Allah angkat namanya, Allah sebut dia di sisi makhluk-makhluknya, para malaikat. Ini si Fulan bin Fulan. Allah senang dengan orang ini, karena orang ini datang di majelis ilmu mengkaji tentang hukum-hukum tertentu, hukum tentang Allah, ya, tentang kekuasaan Allah, tentang hukum halal haram, pokoknya yang berkaitan dengan agamanya. Maka Allah akan berikan kemudahan kepada dalam hidup. Dan setidaknya jemaah yang dimuliakan Allah, kalaupun kita tidak tuntas mengkajinya, tapi kita sudah duduk bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dalam penyampaian. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.